Mantan Panglima OPM ditakuti Egyanus Kogoya CS muncul, sebut SBY dibalik pertobatannya dan rahasia KKB. Lama tak terdengar, Lambert pekikir mantan Panglima Tinggi OPM muncul pada Rabu 29 Mei 2024. Kali ini dia tak menyinggung soal OPM namun memuji Kapolda Papua Irjen Matius Dafahiri dan sikap Polri kepada anak-anak muda Papua. Menurut dia, Polri menghargai dan memberi perhatian kepada generasi muda Papua dalam menjaga keamanan dan penerimaan anggota Polri. Bahkan putranya Bribda Kris Santos Wibrodos pekikir mengabdi di Polri. Kemunculan Lambert pekikir ini menarik perhatian di tengah perlawanan OPM yang dipimpin beberapa panglima daerah operasi seperti Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya, Maibat, Puncak, dan Duga. Sebab Lambert merupakan seorang OPM yang paling ditakuti, bahkan hingga kini disegani Jenderal OPM Egyanus Kogoya, Denny Mosh, Matias Gobay, Undius Kogoya, dan Pedi Rumib. Kini ia bertobat dan aktif di organisasi sosial kemasyarakatan, menyumbang sumbangsi pemikirannya untuk kemajuan anak-anak Papua. Dilansir dari Tribun Papua, Lambert mengisahkan keputusannya kembali ke NKRI tak lepas andil dua sosok, yakni Presiden SBY dan Farid Hussein. SBY dianggap sebagai sosok paling berjasa. Lambert mengaku terharu saat SBY yang difasilitasi Farid Hussein berkomunikasi lewat video call tahun 2010. Sehingga cerita SBY mengundang Lambert ke Jakarta. Dan saat itu masih menjadi Panglima tertinggi OPM paling ditakuti dan berani dadah dengan TNI dan Polri. Namun dia luluh akan sikap SBY dan memutuskan melakukan dialog dengan pemerintah pada tahun 2013. Tanpa diketahui rekan-rekannya di OPM dikawal CO Sembiring saat itu berpangkat Letnan Kolonel, ia berangkat ke Jakarta bertemu SBY dan menyampaikan sebuah aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di Papua. SBY pun memberinya jaminan untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua. Sebab menurut dia, konflik di Papua bukanlah hal gampang. Diperlukan proses panjang karena keunikan masyarakat Papua sangat sulit dipersatukan. Lambert pun komitmen bersama pemerintah RI serta aparat keamanan TNI Polri menjaga masyarakat Papua. Kepada semua pihak, dia berpesan kepada semua pihak untuk membangun komunikasi, budaya demokrasi, membangun bidang dialog, menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.